Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul witr yuhibbul witr. Allah tunggal, Allah ganjil, sok resep kanu ganjil-ganjil. Salamna tos 2 kali, mung sayang can ganjil, orang ganjilkeun bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا palalintar sadayana ya tiasa neraskeun sambung ayat. Alhamdulillah ieu samet oge nya ibu nya. Masyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Daramang ibu-ibu. Ibu-ibu sehat semua. Senyumnya mana? Coba. Yang belum sedekah, yang takut uangnya berkurang katanya, maka pangpeditna sedekahku senyuman. Tabaruka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan saudara muslimmu adalah sedekah. Ulah ieu mah aya tamu teh sanes di senyuman kalah kadi panyunan. Senyum sedekah ari manyun naon sumber musibah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak, Masya Allah ini yang cakep-cakep ini, terutama kembaran nama saya Ustadz Khalid Pandela. Kayaknya ini paling cakep nih sekopo permai ya. Bapak-bapak, Masya Allah nih, Insya Allah ketika kita didudukkan dalam majlis yang mulia ini, yang tua nanti pulang menjadi punya jiwa yang muda. Amin. Amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah. Dilunaskan oleh Allah. Yang punya masalah, masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang belum punya jodoh semoga bertemu dengan jodohnya. Yang sudah punya jodoh semoga diawetkan rumah tangganya, disolehkan anak-anaknya, diberikan keberkahan rizkinya, hidup rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saudara saya Al-Alim Al-Ustadz Khalid
alumni pesantren Al-Fattah ya, Masya Allah, Al-Fattah Jawa Timur. Yang terhormat saudara saya, Masya Allah, ikhwan saya, saudara Haji Ruswandi. Yang terhormat sesepuh DKM Masjid Al-Ihsan, semoga Allah panjangkan umurnya ya. Anak-anaknya disolehkan oleh Allah, istrinya bisa bersama-sama memakmurkan masjid Allah, membantu dalam pemakmuran masjid Al-Ihsan dan menjadi partner masuk surga bersama-sama di Jannatul Ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa semua pengurus atau seluruh pengurus masjid besar atau Masjid Al-Ihsan ini, saya sangat berterima kasih. Pada saat ini saya disambut dengan senang hati. Senang hati Pak? Pengurus DKM senang semua saya datang ke sini? Alhamdulillah. Perjalanan yang Masya Allah, saya tanggal berapa itu? Malam Sabtu saya pergi ke suatu pertemuan orang-orang soleh di Cikampek, Jawa Barat. Saya hadir di sana, termasuk Haji Yusuf Kala pun hadir di sana. Banyak para alim ulama di Jawa Barat hadir di sana. Jawa Barat ulama-ulamanya banyak yang hadir. Dari DKI Jakarta banyak yang hadir. Begitu juga dari Jawa Tengah banyak yang hadir, dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, dari seluruh Jawa Tengah, dan termasuk dari luar negeri pun banyak ulama-ulama yang hadir di Cikampek. Semoga keberkahan majma' yang besar ini pun sampai ke Masjid Al-Ihsan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin hari Ahad, karena saya ada jadwal rutinan di Panjunan ya, Masjid Baitur Rahmah, maghrib sampai isya. Saya biasa membuka kajian fikih Hasyiah Al-Bajuri. Alhamdulillah, karena di sini sudah ada ittifaq sama DKM Al-Ihsan untuk pelaksanaan pengajian Maulidun Nabi atau perayaan hari dilahirkannya manusia termulia, pemimpin para rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya menyabarkan diri untuk iktikaf menginap di Masjid Baitur Rahmah agar lebih dekat ke Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah, pada saat ini saya di sini hakikatnya bukan datang tapi didatangkan oleh Allah, bukan hadir tapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama saya datang bertemu dengan sesepuh di sini, Masya Allah, bertemu dengan imam kita Ustadz Khalid Fandela. Semoga pertemuan kita ini, Masya Allah, mudah-mudahan ya, semoga Allah mengucurkan ya, mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk keluarga besar DKM Masjid Al-Ihsan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita, pengajian kita ini Allah catat sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salah satu tanda di dalam hadis diriwayatkan, salah satu tanda orang ini cinta kepada baginda mulia adalah ihya'u sunnatih, yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, sekarang kita belajar nih ya, berniat ke sini untuk belajar bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya istiqamah, sehingga di akhir hayat kita ini tergolong manusia yang husnul khatimah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan ke atas kekasih kita, panutan kita, penyelamat kita dunia akhirat, yaitu manusia termulia, Sayyidul Mursalin, Khairul Anbiya wal Mursalin, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli keluarganya, anak cucu-cucunya, dan para sahabat-sahabatnya yang dahulu telah membantu perjuangannya dalam mensyiarkan Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh pelosok-pelosok negeri di seluruh alam, termasuk ke negeri kita, ke rumah-rumah kita, ke dalam hati-hati kita. Ini semua adalah berkat pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah curah limpahkan salawat salam ke atasnya, ke atas sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umat akhir zaman. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya mohon izin, boleh minum dulu Bu? Atau mau Ibu dulu minum? Uyos Pak DKF? Semangat Pak. Alhamdulillah. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani wa akrim man akramani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa duduk di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Majma' ini semoga Allah jadikan majma' yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi majma' yang meningkatkan amal-amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau tanya nih, mau berapa jam kita ngaji? Sampai jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 11 Bu ya. Sekarang jam setengah 10 sampai jam 11. Masya Allah, lama sekali ngajinya ya. Yakin ibu-ibu kuat ngaji sampai jam 11? Ibu kuat, tapi saya nggak kuat. Masya Allah ya. Orang sini bener soleh-soleh, ngaji sampai pengennya 2 jam. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan menerima majma' kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, mau langsung ngaji apa mau ngebodor ini? Kalau banyak bodor nanti ilmunya nggak masuk. Kalau terlalu tegang nanti juga nggak masuk. Ya, mending mana? Ya, campur-campur dikit Bu ya. Yang penting sopan. Yang penting sopan. Bodorna sopan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini mudah menyerap daripada inti daripada Maulidun Nabi, maka saya akan sampaikan sedikit daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar sebelum ya terkotori dengan hal-hal lain, mumpung masih bersih di hati kita ya, saya akan sampaikan mengambil keberkahan daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أنبأ العلم الدافق ولسان القرآن الناطق
أوحد العلماء الناس سيدنا عبد الله سيدنا عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم ب2000 عام يسبح النور ويسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته وقال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله تعالى إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. Kartos ibu? Terserah kartosnya? Atas? Paruswani insyaAllah. Taraskin ke Paruswani. Diriwayatkan Bahrul Ilm. Apa itu Bahrul Ilm? Bahr itu artinya lautan. Al-ilm artinya lautannya ilmu. Walisanil Quran, dan lisannya Al-Quran. Wa auhadil ulama. Auhadil ulama ini kata daripada ahad. Auhad, orang paling nomor satunya, ulamanya dari kalangan sahabat. Auhadin nas, auhadil ulama'in nas, orang nomor satunya ulama di kalangan para sahabat. An-nas di situ artinya sahabat, sebagaimana dalam Al-Baqarah dikatakan aminu kama amanan nas. Aminu, imanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana imannya manusia. Manusia di situ maksudnya adalah para sahabat yang hidup di masa kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas. Dialah junjungan kita Abdullah, putranya junjungan kita Abbas, pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, kata Sayyidina Abdullah, annahu, baginda Rasulullah qala, telah bersabda, annahu qala, inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, kanat, menjadi nuron, cahaya, baina yadayillah, tinggal atau berada di sisi Allah. Baina yadayillah, berada di sisi Allah di Arasy. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj dibawa ke mana? Ke Arasy. Jadi sudah tidak aneh, karena dulu nurnya pernah di Arasy. Nurnya baginda Rasulullah SAW itu dulunya sudah tinggal di Arasy berapa tahun? Qabla an yakhluqa Adam, sebelum diciptakannya Nabi Adam, bi alfai amin, perkiraan dikira-kirakan 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam. Nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arasy, di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nur itu? Yusuf nur, kerjaannya nur itu hanya membaca tasbih saja. Yusuf
nur. Nur tersebut senantiasa bertasbih, wa tusabbihul malaikatu bitasbihi, sehingga tidak ada malaikat yang ada di langit, di arsy, semuanya mengikuti tasbih yang dibacakan oleh nur tersebut. Wa bitasbihi, nur tersebut bertasbih, dan seluruh nur sampai tiba waktunya diciptakannya Nabi Adam. Ternyata 2000 tahun itu tinggal di arsy di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tersebut dititipkan fitinatih, ke dalam tanah bahan yang akan dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tanah tersebut dicampur dengan nur. Setelah jadi, maka nur tersebut bersama Nabi Adam berada di surga. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda dalam terusan riwayat ini, matan hadis tersebut, fa ahbatani Allah azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ahbatani, Allah menurunkan ilal ardi, ke bumi, ilal ardi, ke ardi tenaun bu punten bilih ayeuna namina Pak Ardi ya. Ardi itu namanya bumi. Kalau di ahli listrik namanya arde. Ada arde. Kalau listrik nggak ada ardenya, nggak nyala ya. Ada min dan plusnya. Jadi Rasulullah SAW ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, maka cahayanya dicampurkan, dititipkan, diletakkan ke dalam sari-sari tanah bahan yang akan dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Riwayat terusannya adalah fa'ahbatani Allahu ta'ala ilal ard, lalu Allah menurunkan aku ke bumi, fi titipkan nur tersebut di tulang punggungnya atau di sulbi, tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu turun temurun dari Nabiullah Adam alaihissalam, wa hamalani, dititipkan lagi itu nur dari tulang punggung Nabi Adam berpindah-pindah ke tulang-tulang rusuk yang lain, sehingga wa hamalani fis safinah, lalu dibawa ke atas Nabiullah Nuh alaihi salam ketika banjir bandang di sana terjadi, maka Allah titipkan ke atas perahu melalui tulang rusuknya Nabiullah, siapa yang punya kapal? Manusia pertama yang bikin kapal siapa? Nabiullah Nuh alaihis. Sekarang profesor sekarang hanya ikut-ikutan saja ya, hanya ikut-ikutan saja, padahal keilmuannya tidak setai kukunya dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Membuat perahu dengan wahyunya Allah, disuruh membuat kapal. Ini ceritanya panjang kalau diceritakan ya. Sampai mencari kayunya, sampai ketika proses pembuatan kapalnya sampai dihina, jangankan orang lain ya, istrinya sendiri saja menertawakan Nabi Nuh alaihi salam. Sampai singkat cerita itu perahunya sampai di karena orang marah, ini Nabi Nuh sudah kurang waras katanya. Musim kemarau begini nggak ada hujan, bikin kapal di atas
gunung. Maka akhirnya banyak kaumnya ini berbondong-bondong buang kotoran di kapal tersebut. Biar apa? Biar orang-orang percaya bahwa Nabi Nuh ini adalah orang yang tidak waras. Maka akhirnya singkat cerita kaumnya ini semua sakit. Semua sakit lepra. Setelah itu kata dokter, ini penyakit lepra nggak bisa sembuh. Sembuhnya hanya ada satu obat. Obatnya dioles dan diminumkan kotoran yang ada di kapalnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Hadirin, maka orang kotoran di perahunya kapalnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi dilawan. Maka semua mendapatkan sendiri, tahu tainya sendiri, TAI ya. Maka akhirnya diseduh dengan air, diminum rame-rame, mereka sembuh semua. Allah. Ada yang belum dapat kabar, akhirnya lama-lama dapat kabar juga. Nggak apa-apalah, nggak kebagian tainya juga. Di kungkurahan bu, di lape, cenah bios, cenah cai nawe dipereut, asupkeun kana botol dieut, cager dah. Nabi dilawan ya. Nah, ketika terjadi maka Nabiullah Nuh alaihissalam beserta kaumnya, kurang lebih yang ikut ini hanya 40 ya, hanya 40 dari kalangan binatang dan manusia. Satu jodoh ya, burung satu jodoh, kambing satu jodoh, harimau satu jodoh, berit satu jodoh, kabeh sajodohnya. Maka hadirin, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala karena menitipkan nur baginda Rasulullah SAW ke dalam tulang rusuknya Nabiullah Nuh alaihissalam, maka perahu kapal tersebut pun mendapatkan keberkahan. Semua diselamatkan daripada bencana banjir yang mematikan. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Fi sulbil khali Ibrahim. Setelah selesai masa kehidupan Nabiullah Nuh, berketurunan Nabiullah Nuh punya anak keturunan, maka sampailah nur itu Allah titipkan fi sulbil khalil Ibrahim, dititipkan ke tulang rusuknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, hina kudzifa bihi finnar, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam ditangkap oleh Raja Namrud untuk dibakar. Maka nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tulang rusuknya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga dengan kemuliaan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memerintah agar api ini meninggalkan fitrahnya. Fitrahnya api apa ibu? Panas dan membakar. Panas dan membakar. Walaupun itu bertentangan dengan fitrah, maka Allah wahai api, jadilah engkau bardan, menjadi dingin, wasalam, dan menjadi penyelamat ke atas Ibrahim, karena di dalam tulang rusuknya ada nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Berkah. Siapapun yang tertempel,
terkena keamanahan, mendapatkan amanah nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Ingin enggak Pak dapat berkahnya? Bapak-bapak pengen berkahnya dari nur baginda Rasulullah? Kalau pengen, maka perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga keberkahan dari salawat ini Allah berikan kepada kita semua, amin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, hati kita semoga diberikan kesehatan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati kita yang senantiasa menyesatkan kita, merugikan kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma shfina anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama, amin ya rabbal alamin. Jam berapa Bu? Bias bunya izin beri lah. Beri ibu lah mangga. Tos sepuh mah gancang garing tenggorokan deh Bu ya. Maklum nih banyak kesana kemari bicara, jadi kalau nggak dikasih air nanti kekeringan Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi Bu ngajinya? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Ini berkah ini, ayat ini. Saya dulu pernah waktu masih kecil Bu main petasan. Main petasan Bu. Masya Allah, ini paling soleh waktu kecil. Paling soleh waktu kecil, mainannya petasan ya dulu waktu masih kecil. Makanya sekarang kalau marahin anak jadi gimana ya. Dulu pernah main petasan, jadi marahin cuman marahin, tapi nggak sekeras karena pernah merasakan. Jadi anak kecil pernah main petasan. Udah dekat hari raya Bu, itu saya pegangin petasan, meledak itu petasannya Bu. Wajah saya kena petasan, Masya Allah. Tangan saya kena petasan. Ini ayah saya ngambil kecap. Apa kecap Bu? Asal nyamuk. Kok saya mau dikecapin? Dikecapinlah wajah saya, tangan saya. Lalu ayah saya baca doa, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Langsung dingin lagi itu saya. Orang tua dulu itu yakin kalau sudah dikasih nasihat sama orang diamalin Bu. Nggak banyak istilahnya nggak banyak apa ya, nggak banyak nanya. Selagi itu bisa mendatangkan kebaikan, apalagi ayat Al-Quran, ya udah bacanya aja sudah dapat pahala, apalagi keberkahannya begitu besar. Langsung ibu saya dibacain ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tiba-tiba itu panasnya nggak ada lagi Pak, sejuk. Kenapa ini ada angin yang sejuk nih doa orang tua nih? Satu, orang tua doanya mustajab. Yang kedua, doanya menggunakan ayat Al-Quran sehingga menjadi berkah.
Dan yang berikutnya, doa tersebut adalah berhubungan dengan kisah para nabi. Allah, berhubungan dengan kisah Nabi mulia Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Allah, itu keistimewaannya. Nah, lalu tadi sampai kepada kotoran yang diseduh dan diminumkan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyakiti orang yang menyakiti kekasihnya Allah, sehingga perkara yang menjijikkan, yang ia anggap jijik, sehingga dipaksa harus diminum dengan senang hati. Nah, ini pelajaran Pak ya. Kita juga apabila menghina kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, orang-orang saleh, pewarisnya para nabi, maka suatu saat dia akan disuruh memakan dan meminum perkara yang tidak ia sukai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena terpaksa, mau tidak mau, karena ingin sembuh ya diminum, Bu. Allah. Ini kisah Nuh alaihissalam dengan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kisah-kisah itu ya, yang paling luar biasa, semua yang masuk ke dalam perahu itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditulis dalam sejarah, sehingga kaum-kaum setelahnya ini bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Semoga Allah jadikan itu pelajaran untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan riwayat, biar kajian kita ini, pengajian kita ini lebih berkah, karena kita memperingati lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus senang mendengarkan sabda-sabda beliau. Sabda beliau yang diriwayatkan, yang kedua ini adalah diriwayatkan oleh Atha, seorang tabi'in, Atha bin Yasar. Atha bin Yasar, dia meriwayatkan hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Ada yang kenal Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab adalah seorang sahabat yang ahli mempelajari dan memahami kitab Injil, kitab Taurat dan Zabur. Ia menguasai isi kandungan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Karena ayahnya adalah seorang rahib pendeta, ulamanya dari kalangan Yahudi dulunya. Di dalam riwayat ini mengatakan, an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar radhiyallahu anhu qala 'allamani abi, ayahku telah mengajarkanku at-Taurat, kitab Taurat, illa sifra, kecuali dia mengajarkannya ini hanya satu kali saja seumur hidupnya. Jadi ayahnya Ka'ab al-Ahbar ini mengajarkan kitab Taurat sekali dalam seumur hidupnya. Illa sifra wahidan kana yakhtimuhu, dalam satu kali mengajarkan kitab Taurat, yakhtimu, langsung mengkhatamkannya. Sekali belajar langsung selesai kitab Taurat. Yakhtimuhu sunduk. Lalu ayahnya Ka'ab al-Ahbar ini setelah selesai mengajarkan kepada putranya Ka'ab al-Ahbar, maka dimasukkanlah kitab Taurat itu ke dalam peti. Siapa yang meninggal? Ayahnya Ka'ab Ahbar. Fatahtuhu, maka aku membukanya. Maka aku membukanya, kata Ka'ab Ahbar. Ya. Pas begitu saya itu kitab dipilih-pilih, Bu, langsung buka saja, pilih, nggak dipilih ini halaman berapa-berapanya, langsung dibuka saja. Langsung di situ ternyata tertulis faida fihi, tertulis nabiyun yakhruju akhiraz zaman. Di kitab Taurat itu sudah turun wahyu, diberitahukan akan lahir nabi akhir zaman. Bi Makkah wa hijratu bil Madinah.
kelahirannya atau tempat kelahirannya adalah di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, tempat hijrahnya adalah Madinah al-Munawwarah. Wa sultan, dan kekuasaannya ini bisyam, meliputi Syam, bahkan pernah berpindah ibu kota yang dimiliki oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini pernah sampai di negeri Syam. Hadirin rahimakumullah, wa sultanuhu bisyam, dalam hadis dikatakan kepemimpinannya ini meliputi seluruh negara-negara dan pernah dipusatkan di Syam. Syam itu mana? Palestina, Jordan, Palestina, Suriah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa mautuhu, wafatnya Nabi di mana? Di Madinah. Dilahirkan pada tanggal 12 apa? 12 Rabiul Awal. Awal, lahir bulan Rabiul Awal, wafatnya pada bulan Rabiul Awal. Lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 13. Allahu Akbar. Lahir tanggal 12, wafatnya tanggal 13. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Dimakamkan di dekat mimbar atau di kamar atau rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang sering diziarahi oleh semua jemaah haji dan kaum muslimin seluruh dunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan kisah yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Ka'ab al-Ahbar. Wa sultan bil bisyar wa yakussu sya'rah. Rasulullah ini kebiasaannya senantiasa memendekkan rambutnya. Yakussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih, senantiasa menutup bagian tengah kepalanya. Bagian tengah kepalanya ditutup, yaitu pakai kopiah, pakai tutup kepala. Ini salah satu kebiasaan dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yakussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih, dan menutupkan bagian tengah daripada rambut atau kepalanya. Yakunu, di dalam hadis dikatakan, di dalam hadis tersebut yakunu, ini tertulis dalam kitab apa tadi? Taurat. Di kitab Taurat ditulis wa yakunu khairal anbiya, dia ini akan menjadi nabi terbaik. Dan umatnya pun akan menjadi umat terbaik. Nabinya menjadi nabi terbaik, umatnya pun menjadi umat terbaik. Dijelaskan kenapa baiknya ini umat. Salah satu kebaikan ini umat adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik karena punya tugas, yaitu meneruskan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan agama, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Semua bisa enggak umat Rasul untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Coba. Ibu-ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Bisa. Sangat besar potensinya untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi wanita itu paling pintar untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena paling pandai merayu laki-laki. Ya Bu ya, itu jadi budak, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, asbab ibu-ibu pinter ngolok nak ke bapak. Pak, itu peser Pak. Insya Allah servis memuaskan. Bisa ngolok nak. Jadi reneh, non reneh, besar perutnya, hamil
jadi anak, anaknya jadi bupati, jadi presiden, jadi Khalid Pandela, jadi Khalid saja. Itu asbab amar ma'ruf nahi mungkarnya siapa? Kaum ibu. Ada nih seorang ibu nih, kehebatan seorang wanita. Ini adalah istrinya siapa? Amr, istrinya Amr, sahabat Amr bin Jamuh. Seorang Amr bin Jamuh, Amr bin Jamuh laki-laki yang cacat sedikit, kekurangan fisiknya, cacat dalam fisik. Kakinya sedikit pincang. Kakinya sedikit pincang. Diuji oleh Allah. Maka hadir dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyerukan jihad di jalan Allah. Ke perang apa? Perang apa Ustaz? Lupa. Uhud. Perang Uhud. Menyerukan. Maka ini Amr bin Jamuh menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya Rasulullah? Kaki saya pincang, ya Rasulullah, apakah saya diterima untuk ikut perang? Enggak usah, kamu pulang aja karena fisik kamu tidak layak untuk berperang ke perang Uhud. Maka pun Amr bin Jamuh pulang ke rumah, baru saja di depan pintu istrinya, ini namanya istrinya khairu ummah. Hari si bapak batur perangan dari bapak kalau balik. Wahai istriku, saya sudah mendapatkan izin dispensasi keringanan dari Rasulullah. Saya nggak apa-apa, nggak ikut perang katanya karena saya pincang, sakit kakinya. Ini karena wanitanya da'iyah, ya. Khairu ummah, bisa merayu, bisa paling juga bukan dispensasi dari Rasulullah ini Pak, paling bapak saja penakut, katanya takut mati di medan perang, katanya takut perang aja bapak ini, katanya. Tidak, Rasulullah sudah memberikan izin untuk tidak ikut perang, katanya. Tidak, lebih baik kamu berangkat saja, kamu ini pasti takut perang, takut mati, katanya. Maka akhirnya asbabnya dengan semangat seorang wanita yang bisa merayu, memberikan semangat kepada seorang suami, sehingga seorang suami itu pun terhipnotis seolah-olah kakinya gak pincang. Langsung dia mengambil peralatan ke depan rumah, langsung berdoa, ya Allah, jangan pulang aku ke keluarga. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Amr bin Jamuh, jenazah Amr bin Jamuh, dan membawa onta, istrinya membawa onta untuk membawa jenazahnya ke Madinah. Akhirnya onta itu pun tidak mau berjalan, ibu. Ontanya apa? Cuman gini saja, geleng-geleng kepala, nggak mau katanya. Akhirnya Rasulullah pun, maka akhirnya bertanya istrinya, istrinya diminta. Maka akhirnya istrinya menyampaikan berita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku Amr ketika mau berangkat perang, dia berdiri di depan Allah, wahai Allah, jangan kembali aku ke rumahku lagi, ke keluargaku lagi. Oh, rupanya itu doa Amr dikabulkan oleh Allah, sehingga ontanya tidak mau membawa jenazahnya pulang ke rumah. Rupanya ingin dikuburkan di tempat perang. Allahu Akbar. Maka akhirnya dimakamkan di Baqi. Ibu ingin nggak suaminya menjadi ahli surga? Siapa yang ingin suaminya menjadi ahli surga? Ngacung, ibu. Ngacung. Oh, berarti pengen suaminya jadi ahli neraka. Coba yang
ingin suaminya jadi ahli surga ngacung, Bu. Ngacungnya gini. Semoga Allah kabulkan, amin. Tapi harus ada usaha. Usahanya apa? Mudah. Di pom bensin sekarang semua wanita. Di Alfamart kebanyakan kasirnya juga wanita. Sales yang ke rumah nawarin kulkas, nawarin TV, itu namanya pinjaman online juga. Kenapa? Karena wanita paling bisa merayu laki-laki. Tinggal merayunya ini didesainnya mau kemana? Ngerayu ke surga apa ngerayu ke neraka? Bu, mau ngerayu kemana? Tinggal ngerayu, Pak, ke masjid, ini sarungnya. Nanti pulang dibikin ini susunya. Pulang pengajian, Pak, mau makan dulu apa mau itu dulu? Seurik naon? Paham? Jadi servis yang memuaskan kepada suami, kasih semangat, Masya Allah. Akhirnya suaminya kayak Amr bin Jamuh. Kayak Amr bin Jamuh ya. Rumahnya jauh dari masjid pun jadi semangat. Tuh ulah eleh ku bapak sesepuh tuh atau sepuh lainnya, Pak ya. Sudah tua juga masih semangat ke masjid. Allahu Akbar. Ini karena dukungan istri-istri yang sehingga memberikan semangat, sehingga berkobar semangatnya laki-laki. Allah. Siap, Bu? Ngerayu suami pergi ke masjid bisa nggak? Bisa, mudah. Siapkan sarungnya, pulangnya dikasih, dibikinin kopinya. Yang masih suka rokok, kasih rokoknya. Ya, Bapak mau Samsu, mau jarum coklat, apa capaneker? Ari lalaki mahayangna nu mahal, baris rawas punya samsai cenah. Samsai. Dari orang kampung mah wios capaneker ge. Nah, maka suami akan semangat nih ke masjid, semangat, maka ibu-ibu dapat pahalanya ke masjid. Allahu Akbar ya. Ibu enggak tapi dapat pahala. Asbabnya apa itu? Menjalankan khairu amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong suami ke masjid. Ada pengajian, Pak, pengajian sekarang rame, seru nih, yang ngajar Ustadz Khalid. Masya Allah. Kita berangkat bareng ya, Pak. Masya Allah. Semangat. Maka ibu semua akan dapatkan keuntungan 2 kali. Kalau ibu sholat di rumah dapat berapa derajat, Bu? 1 dah. Kalau betul Fatihah. Tapi karena mengajak, merayu suaminya ke masjid, akhirnya ke masjid, maka ibu dapat pahala berapa? Pahala berjamaah berapa? 27 derajat ditambah hiji sabaraha? 20 dalam tuh lalaki nage eleh ya. Lalaki mah capek ke masjid papanasan ngan ukur 27 derajat. Nah, hari istri kangi 28 derajat. Untung atau untung? Untung apa? Rugi apa untung? Mau apa? Insya Allah nanti selesai Maulid Nabi di masjid penuh semua, insya Allah sampai ke jalan-jalan ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi pengajian riwayatnya? Kita lanjutkan. Allah syaraf,
tanda-tanda umat Nabi ini ketika berjalan sampai ke tempat yang tinggi di tanjakan senantiasa membaca takbir. Ini kebiasaan sunnah atau kebiasaan umatnya yang diajarkan oleh Nabi agar senantiasa membaca takbir ketika perjalanan sedang naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sok tara, Bu. Naik maca Allahu Akbar. Aya nu salah ieu penafsirannya. Sanes naik eta, aya naik eta mah Allah majannibna syaitan, majannibi syaitan marozatana eta mah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika di jalan yang turun, maka membaca tasbih 3 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itulah sunnah dan kebiasaan para sahabat dan umat Rasulullah SAW. Salatihim kasufufihim fil qital. Kebiasaan umat Rasulullah adalah senantiasa yasufun, berbarisnya mereka fi salatihim, di dalam salatnya itu kasufufihim, seperti barisan mereka fil qital, ketika coba Pak, yang ada yang mantan TNI Polri di sini ada? Bapak, ada yang mantan Polri TNI? Pak, latihan barisnya gimana tuh? Tumpah, 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 wah, sampai itulah barisan perang. Jadi kalau dia mendapatkan karakter umat Rasulullah SAW itu terlihat barisan sholatnya. Kalau barisan sholatnya rapat, kadang-kadang yang satu takut bau kelek, rada jauh, dekat dengan orang yang tidak disukai, menjauh lagi, gak mau rapat, gak mau lurus, itu adalah bukan tanda-tanda umat Rasulullah. Tanda-tanda umat Rasulullah itu suka berjamaah, barisan sholatnya seperti barisan pasukan dalam pertempuran atau jihad di jalan Allah. Wa fi salatihim kasufufihim fil kitab wa qulubuhum masahifuhum. Ini tanda umat Rasulullah adalah hatinya adalah mushaf Al-Quran. Tanda-tanda umat Rasulullah apa? Mencintai, menghafal Quran, sehingga di dalam hatinya ini ada mushaf Al-Quran. Allah, insya Allah semua hafal ya 30 juz. Hafal semua insya Allah. Kalau nggak hafal, nanti anaknya jadikan anak yang menghafal Al-Quran agar menjadi anak yang memberikan syafaat kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustaz, saya sudah tua, sulit ngapalinnya. Itu Umar bin Khattab ngapalin Quran berapa tahun usianya? Sudah hampir 50 tahun menghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Allahu Akbar. Ibu-ibu ada yang 50 tahun? Ada yang 50 tahun? Ada yang lebih ya. Nah, jangan sampai putus asa. Nggak mungkin saya bisa menghafal Quran. Semampu kita harus semangat menghafal Al-Quran. Masahifun, di dalam hatinya ini ada Al-Quran. Sampai ada dalam hadis, bang siapa yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, maka seperti rumah yang kosong. Rumah kosong nggak dihuni itu kayak apa, Bu? Betah nggak tinggal di dalamnya? Jangankan 1 hari semalam, Bu ya, 2 jam saja habis isya disuruh tunggu di rumah yang sudah 20 tahun nggak diisi, mau nggak? Ngeri deh, mendingan balik. Ya Bu ya. Jadi hati yang tidak ada Al-Quran itu angker.
bawaannya itu menakutkan. Maka hendaknya hati-hati kita ini ada Al-Quran, minimal hafal Yasin. Katalah Yasin Bu, cobi Bu, Yasin katalah. Kamalinaan katalah Yasin acan mah. Kira aku karek Yasin katalah. Cing sok aoskeun Al-Waqiah katalarnya Al-Waqiah oge. Al-Waqiah mah katalar punya surah Al-Waqiah mah ari surah namanya surat Al-Waqiah mah, tapi Al-Waqiah mah kata Al-Waqiah. Yasin katalar semua. Yasin, masa Yasin gak hafal? Al-Baqarah harus hafal. Ya, piraku Al-Baqarah hungkul teu hafal. Ya. Semoga Allah berikan anugerah kepada kita anak-anak yang hafid Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa qulubuhum, hati-hati mereka adalah mushaf Al-Quran. Sehingga umat Rasulullah ini keistimewaannya adalah diberikan kemudahan menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar adalah, kalau nggak salah, wa yahmadunallah azza wa jalla fi syiddati war raha. Jadi umat Rasulullah itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan lagi sulit maupun lagi mudah. Dapat kemudahan, alhamdulillah. Mobil kapeser, bumi kapeser, alhamdulillah. Murang kali tiasa sekolah, tiasa masantren, tiasa kuliah, alhamdulillah. Pas aya kahoyong, alhamdulillah sukses cenah yang gaduh bumi atos beres. Ketika dia dalam kesulitan, cenah, ya Allah, hutang gak lunas-lunas, ya Allah, masih saja memuji Allah, alhamdulillah, pirang-pirang. Bersyukur komo baturnya, boro-boro punya rumah, tinggal di bawah jembatan, makan seminggu sekali baru makan, seminggu lapar, seminggu kenyang. Ini orang lain. Jadi orang yang memiliki sifat umat Rasulullah adalah senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Artinya teara subaha nalika diuji ku Allah. Ya Allah, cenah. Sok aya nu aral kan? Kajenting abdi cenah cabut we cenah nyawa. Daripada hirup kieu wae mah. Teh aral subaha tekengeng ibunya. Umat Rasul mas senantiasa mensyukuri nikmat. Ketika susah, penghasilan alit, mangka ningali kasahanapeun. Alhamdulillah sim kuring sasasih misalkan gaji 30 juta. Alhamdulillah. Batur mah satahun kadang-kadang boro-boro 30 juta satahun. Komo ustad ayeuna mah satahun gajihna ti pemerintah sabaraha? Ustad gaji, ya? Gaji ustad guru ngaji sabaraha di dia Pak? Kompetensinya berapa? 500 juta. Apa ribu? Alhamdulillah. Ustad matara aral agar we ngajarkeun bae setahun 500.000 oge ini. Semangat we ngajar, bismillah karena Allah, bersyukur. Tapi alhamdulillah ustad-ustad mah mararontok ya. Masyaallah. Mararontok leuwih ti PNS mah bararegang. Mendingan jantan ustad ya. Alhamdulillah ya Allah. Wa yahmadunallah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang selanjutnya sampai jam berapa Bu? Setengah 11 ya? Jangan jam 11. Kasihan Ustaz Khalid diserak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi riwayatnya ya. Kita ngaji sambil sedikit bodor ya. Bodornya bodor sehat, jangan bodor goblok. Non bodor goblok teh sopan teh adiknya. Bahasana kurang bagus, tidak mendidik. Alhamdulillahnya tiasa muludan, tiasa serinya. Bingah teu tiasa ngaos. Bungah teu tiasa tepang sareng Ustaz Khalid Pandela. Sareng Ustaz Khalid saja. Alhamdulillah. Semoga nanti di surga juga bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di surga ibu lihat kanan kiri nggak ada Ustadz Khalid saja, tolong dipanggil-panggil itu Ustadz Khalidnya ya. Ustadz kemana ini Ustadz, belum kelihatan. Dibantu dicariin, doain ya sama ibu-ibu. Semoga ibu-ibu nanti pun bisa membantu saya dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit Bu ya. Intisari daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmaduna Allah taala ala kulli shiddatin wa raha. Nah ini intisarinya, wasulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi umat Rasulullah ini akan terbagi menjadi 3 golongan. Umat Rasulullah SAW ini akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sepertiga dari golongan umat Rasulullah ini akan masuk surga tanpa hisab. Kalau bicara tanpa hisab ini seolah-olah sigana orang gitu. Kira-kira kita termasuk apa tidak itu? Kalau lihat amal kita kira-kira gimana? Layak gak kita masuk surga tanpa hisab? Layak kalau Allah kehendaki. Amin ya rabbal. Semoga semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Wa suyyatuna bidunubihim fayughfaru lahum. Dan sepertiganya lagi mereka datang ke hadapan Allah nanti pada hari kiamat dengan ya'tuna bidunubihim, dengan membawa dosa-dosanya. Dosanya banyak sekali. Dosanya banyak. Fayughfaru lahum, karena ada amalan yang diridhoi oleh Allah, lalu dosanya diampuni semua oleh Allah. Pengen gak Bu? Pengen gak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Kita ada yang merasa gak punya dosa di sini? Semua punya dosa? Pasti punya. Harapan kita fayughfaru lahum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Jadi dosa ada yang tidak diampuni oleh Allah kecuali bertaubat, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengulangi 2 kalimat syahadat. Semoga kalimat syahadat kita ini memperbaharui iman kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri sing saha saur Kangjeng Rasul sing saha anu ngaoskeun raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dengan keyakinan yang betul maka wajiblah ia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah golongan yang ke-1, golongan yang kedua. Golongan yang terakhir, Masya Allah, ya'tuna bidunubin wa khataya idham. Mereka datang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan membawa dosa besar, bidunubi wa khataya idham, dengan membawa dosa-dosa besar. Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang tersebut, berfirman kepada para malaikat, idhabu fazinuhum, wahai para malaikat-malaikatku, pergilah kalian mendatangi orang kelompok yang ketiga, segera. Allah, ditimbang Bu, nggak bisa disembunyikan nanti di sana itu dosa-dosa besar. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Fazinuhum, maka tiga itu. Lalu setelah ditimbang, fayaqulu, mereka Allah ya Rabb, kami telah mereka perbuatannya senantiasa melampaui batas. Perbuatannya mengikuti dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini sangat mengkhawatirkan. Masuk surga hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dengan modal 2 kalimat syahadat. Itu pun karena terpaksa mau nikah dituntun sama Pak Lepe membaca 2 kalimat syahadat. Allah, oleh karena itu Masya Allah, ini yang paling mengkhawatirkan yang mana di antara yang 3? Yang mana? Yang ke-1, yang kedua, apa yang ketiga? Kita mau pengen yang mana? Pengen yang nomor 1. Semuanya juga. Tapi modalnya cukup atau tidak? Allah Akbar. Jangan-jangan kita ini yang kedua. Yang kedua, Masya Allah, ditimbang dulu, dihisab dulu. Dosanya kelihatan semua, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa tertawa. Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita. Majlis kita ini menjadi majlis ampunan, meningkatkan iman dan ketakwaan kita semua, istiqamah, husnul khatimah, sehingga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita salawatan lagi sebelum ditutup pengajian ini. Ikhlas enggak? Coba yang mau salawatan ibu-ibu lah. Mau bawa apa? Bareng-bareng ya? Salawat apa? Sallallahu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini terus ditambah penuh berkahnya dengan pas lahirnya kelahiran, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ini lebih berkah ya. Apalagi disambut dari semalam misalnya memperbanyak baca sholawat, terus disambung kalau misalnya kita melaksanakan ibadah saum, itu lebih mantap gitu ya. Kita benar-benar mencintai dan ingin benar jadi umat yang penuh kebahagiaan atas kelahiran beliau. Mudah-mudahan pengajian ini pun menjadikan suatu keberkahan yang luar biasa dengan bertepatnya kelahiran junjungan kita. Amin. Allahumma amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang permasalahan salat, yang diantaranya harus diulangi, terus ada yang nanti wajib qada kalau qada diganti, terus ada zabaro itu yaitu menutupi kalau misalnya kita kelebihan atau kekurangan dalam masa rakaat. Kita memasuki masalah iyadah yang kita harus mengulangi dalam salat. Sebetulnya kemudian ada 6 masalah, baru 4 masalah yang diterangkan. Masalah kemarin yang pertama yaitu tentang masalah yang diantaranya wajib iyadah. Yang pertama adalah masalah orang yang terkena najis. Kedua kemudian masalah orang yang melewati di hadapan orang yang sholat. Ketiga masalah bersiul. Keempat terakhir itu masalah tertawa. Misalnya untuk kalimatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamati wa nabi asrihi. Al mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ikhtalafu fi sholatil haqir, tentang orang yang sholat menahan, yaitu BAB dan BAK ya. Kalau BAB mah buang air besar, BAK buang air kecil. Ada juga yang mengatakan BAG ya, buang angin gelebuk, itu kentut ya. Menahan ini terutama masalah BAB dan buang air kecil. Fa aksarul ulama yakrahuna ayyusal ya rajul wa huwa hakin. Nah, kebanyakan para alim ulama hukumnya makruh bagi seorang yang melaksanakan ibadah sholat suka menahan-nahan ketika mau BAB atau mau kencing. Lama ru'iyah min hadis Zaid bin Arqam, yaitu terutama hadisnya yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Qala, kata Zaid bin Arqam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar kepada Rasulullah sallallahu yaqulu, yang mana Rasul bersabda, idza arada ahadukumul ghaita falyabda bihi qabla shalah. Yang artinya tatkala kalian ingin, salah satu dari kalian ingin buang hajat atau BAB, maka lakukanlah sebelum melaksanakan sholat. Jadi lebih baik BAB dulu daripada misalnya kita memaksakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Apa tujuannya? Ya takut mengganggu, terutama dalam masalah kekhusyuan ibadah. Alam maruwiya an Aisyah anin Nabi sallallahu wasallam. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an, kemudian semua dari baginda Rasul sallallahu. Qala, kata baginda Rasul, la yusalli ahadukum bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhsan. Kalian tidak boleh melaksanakan sholat seandainya kalau makanan telah dihidangkan, dan tidak juga boleh menahan kalau misalnya ada 2 kotoran yang mau dikeluarkan, yakni al-ghaid wal baul, yaitu BAB dan BAK atau
buang air kecil. Jadi kalau misalnya seperti misalnya mau makan atau sholat dulu, ya lebih bagusnya yaitu kita makan dulu. Kenapa tujuannya tadi? Takut ketika melaksanakan ibadah sholat atau ibadah, takut pikiran kita itu terpikirkan makanan. Kalau misalnya mau buang hajat, takut terganggu karena tidak akan menambah kekhusyuan ibadah. Tujuannya ke sana. Walama waroda minai angzalika Umar aidon, kemudian yang diambil terutama masalah larangan dari yaitu Sayyidina Umar. Wa dhahaba qauman ila anna salatahu fasidatun wa annahu ya'idun. Ada sebagian kaum mengatakan kalau seandainya orang yang suka menahan tadi dan selalu mendahulukan sholat sehingga sedangkan makanan sudah ada, maka dia sholatnya bisa fasid, yaitu bisa rusak atau bisa membatalkan. Itu tadi dia takut mengganggu khusyuan. Waruya Ibnu Qasim an Malik ma yadilu ala nasratil hakim fasidatun. Kemudian kedua diriwayatkan dari Ibnu Qasim dan jalur dari Imam Malik bahwa tadi perkara hadis yang tadi disebut itu menunjukkan tentang masalah sholat yang suka menahan hajat itu, makanya hukumnya fasid atau bisa merusak dalam ibadah sholat. Wadalika nurwiya anhu annahu amaru bil iadati fil waqti wa ba'dal waqti. Dan diceritakan juga sungguhnya itu Imam Malik pun pernah memerintahkan untuk mengulangi sholat kepada orang yang hakin, yaitu suka menahan BAB di satu waktu dan sesudah waktu melaksanakan ibadahnya. Wasabu bi ikhtilafin ikhtau binai wal yadulu ala fasadil munyi anu am laisa yadu ala fasadihi. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat para alim ulama itu tentang masalah larangannya. Apakah larangan tersebut itu menunjukkan atas larangan merusaknya ibadah sholat, atau cuma menunjukkan tentang rusaknya atau batalnya sholat saja. Jadi apakah menunjukkan dengan larangan tidak boleh sama sekali, atau misalnya menunjukkan cuma bisa merusak ibadah sholat saja. Wa inama yadiru ala tasimi min fi'li faqat idza kana aslu fi'li alladhi taliqu an-nahyu bi wajiban au jaizan. Kemudian yang nuduhkan dalam hadis tadi itu kalau mengandung bahasa dosa untuk mengerjakannya, maka kembali kepada asal pekerjaan, kembali kepada kita. Kalau misalnya itu larangan itu wajib atau larangan itu yaitu mubah, jadi intinya kepada kita menafsir dalam hadis. Seperti bisa contoh, mau terakhir udah satu rakaat terakhir tapi kita gak kuat, apakah harus batalkan atau menahan saja? Itu menafsir kepada diri kita. Kalau seandainya, maksudnya ada bahasa gitu ya, seandainya kalau kita kuat sampai salam, karena kan satu rakaat lagi, ya udah tamatkan saja. Jadi bukan sebuah penekanan kita mau BAB sedangkan rakaat mau habis kita harus batal, bukan penekanan begitu ya. Jadi kembali dalilnya kepada diri kita dan kembali kepada situasi waktu yang kita hadapi. Wa minhum may yaj'alu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian ulama ada yang menjadikan terutama hadis dari sumber Imam Abi Hurairah dan dari baginda Rasulullah sallallahu qala, kata baginda Rasul, la yahillu lil mu'minin ayyusalliya wa huwa hakinun jiddan. Maka tidak boleh bagi orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu yang benar-benar sangat menahan untuk buang hajat, yaitu BAB atau BAK. Qala Abu Umar bin Abdul Bar huwa hadis sudhi'ub as-sanad lahu jafi. Kalau kata Abu Umar bin Abdul Bar mah hadis tersebut yang terakhir ya, yang terakhir tadi untuk penekanan itu hadisnya cenah agak lemah sanadnya, yaitu sambungan hadisnya, sehingga tidak boleh dijadikan hujah atau pegangan untuk kita. Jadi makanya kembali kepada kita juga gitu situasi dan kondisinya. Kalau situasinya tadi disebutkan ya kira-kira kuat, malah tamatkan dulu daripada kita harus niada gitu ya, mengulangi dari awal. Kalau misalnya benar-benar tidak kuat terus mengganggu kekhusyuan, ya lebih baik batalkan sholatnya. Al-mas'alatu sadisa, masalah yang keenam, ikhtalafu fi radis salam al-musalli ala man salim alaih, tentang perbedaan pendapat orang yang menjawab salam bagi yang melaksanakan sholat. Ada yang menguluk salam, kita apakah wajib menjawabnya atau gimana? Sedangkan kan
menjawab salam itu hukumnya wajib. Sedangkan kita dalam keadaan sholat, gimana nih caranya? Parohasat fihi ta'ifatum minhum Sa'id bin Musayyib wal Hasan bin Abi Hasan al-Bisri wa Qatadah. Kalau dari sebagian kaum, diantaranya tadi Sa'id bin Musayyib, Hasan bin Abi Hasan, kemudian Imam Al-Bisri dan Imam Qatadah membolehkan menjawab salam ketika kita melaksanakan ibadah salat, ada yang yaitu mengucapkan salam. Jadi membolehkan gitu ya, bahasanya membolehkan saja. Ini bahasa rukhsah. Wa muni'a dzalika qaumun biqauli wa jazahu aradu bil isyarah wa huwa madu Malik wa Syafi'i. Namun kalau dari jalur Imam Malik dan Imam Syafi'i itu melarang menjawab salam kalau kita melaksanakan ibadah sholat. Bolehnya dengan apa? Bil isyarati, cuma dengan isyarat. Ya isyaratnya mau pakai hati atau ya pakai hati kebanyakan. Ya isyaratnya terutama kalau kita mendengar orang yang mengucapkan salam. Jadi gitu kalau dari jalur saya itu paling pakai isyarat. Dilarang untuk mengucapkan kalimat selain dari doa-doa salat yang sedang kita bacakan. Wa muni akhiruna raduhu bil qali bil isyarah. Ada juga sebagian ulama itu yaitu menolak semuanya baik dengan ucapan atau isyarat, tidak boleh, pokoknya didiamkan saja. Di antaranya yaitu wahwa madhabun Nu'man, yaitu dari jalur Imam Nu'man ya. Wa jaza qaumun arradu bin nafsihi, dan beliau pun membolehkan, sebagian kaum membolehkan untuk menjawab terutama di dalam hati saja. Wa qaumun qalu yaradu idza faraqa minas shalah, dan sebagian kaum itu boleh menjawab salam kalau sudah beres melaksanakan salatnya, jadi tunda dulu. Kemudian wasabu fi ikhtilafin hal radu salam min nau'i taqa bi shalah aman anhu amla. Terjadinya perbedaan pendapat ulama itu, apakah menjawab salam itu termasuk kategori ucapan sholat atau perkara yang dilarang atau tidak, gitu ya, menjawab salam itu. Paman ro'a annahu min nau'il kalam al-minu anhu wa khassa amru bi raddi salam. Kalau misalnya memandangnya kalau menjawab salam itu dari sebagian kalam atau ucapan yang dilarang, maka itu tidak boleh menjawab salam. Namun wa khasal amru bi raddi salam, ada perintah yang mengkhususkan untuk mewajib salam. Di antaranya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi qouli ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 86. Makanya saking wajibnya kan kita ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Seandainya kalian itu dihormati, maka hormatilah mereka, yaitu yang menghormati kepada kalian, biasana minha, dengan lebih baik penghormatan, yaitu dengan menjawab salam, itu isyarat. Ya, bi hadisi aniyu anil kambi shalah. Kemudian dengan hadis yang kedua, hadis-hadis yang larangan terutama dalam pengucapan ketika masalah salat. Qala la yajuzu radu bis shalah, kata baginda Rasul, tidak boleh menjawab apapun ketika melaksanakan salat. Wa man ra'a annahu laisa dakhilan bil kalam al-munhiyu anhu. Sebagian ulama ada kalau memandang misalnya perkara tadi terutama untuk menjawab salam termasuk bukan dari ucapan yang dilarang, maka membolehkan. Au khasasa hadisul anayu bil amri bi raddi salam ajazahu bis shalah, maka mengkhususkan hadis larangan tersebut ada sebuah perintahan bahwasanya untuk menjawab salam dan membolehkan menjawab salam ketika melaksanakan salat. Qala Abu Bakar bin Mundir, kata Abu Bakar bin Mundir, "Paman qala yaridu wa la yasiru faqad khalifas sunnah." Seandainya kalau orang ada yang menekatkan tidak boleh menjawab salam, maka dia menyelisihi masalah sunnah. Tadi ada ulama yang sama sekali tidak boleh menjawab salam itu. Fa inna qad akhbarahu bain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radda 'ala alladziina sallimu 'alaihi wa huwa fi saybi isyaratin. Kemudian
dikabarkan juga terutama dari Hubayr sesungguhnya Rasulullah pun pernah menjawab salam kepada orang-orang yang mengucapkan salam sedangkan Rasulullah dalam keadaan melaksanakan sholat dan beliau pun biisyaratin menjawab salamnya dengan isyarat. Itu sebuah penguatan bahwasanya menjawab salam itu boleh ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang tadi itu ya berbeda-beda ya, terutama dari jalur saya itu yaitu cuma dengan isyarat saja karena pas ada penguatan hadis yang terakhir tadi terutama dari Hubayb jalurnya. Maka barangkali ada pertanyaan jadi gitu ya, intinya yang masalah iadah itu pertama masalah kalau ada najis misalnya tadi misan itu apa kemudian itu diterangkan masalah najis. Kedua apa yang bisa ulangi sholat itu orang yang lewat, ada yang mewajibkan mengulangi sholat, ada juga yang terus saja itu tidak apa-apa. Kemudian ada juga masalah bersiul. Tadi juga banyak ulama terutama dari jalur saya masalah bersiul itu tidak termasuk kalam, maka kalau misalnya tidak sengaja teruskan saja sholat. Masalah yang keempat masalah tertawa, kalau tertawanya tidak disengaja misalnya kekuat kita terdengar perkara yang bisa kita ketawa itu tidak apa-apa teruskan saja. Kalau misalnya kita disengajain terus ingat dan bisa mengganggu ibadah sholat maka wajib diada atau kembali sholat diulangi. Kelima yaitu masalah menahan BAB tergantung pada situasi ya. Kalau misalnya kira-kira dari awal kita sudah tidak kuat lebih baik BAB dulu. Kemudian masalah keenam yaitu menjawab salam tadi ya, menjawab salam kalau misalnya kondisinya dari jalur saya itu boleh namun dengan isyarat. Di dalam kaidah fikih kan ada kalimat begini, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf para ulama adalah mustahab. Cintai. Artinya sebenarnya pengucapan salam itu ada alternatifnya. Ya. Kalau kita tahu di masjid lagi pada sholat sunnah, nggak usah pakai salam, kan ada doa yang lain. Misalkan masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Udah pakai yang itu aja. Kecuali jemaahnya lagi pada nggak sholat, jadi mau masuk pengajian lagi ngumpul gini, kita boleh ucapkan salam lebih utama. Jadi sebenarnya bisa diakalin. Ya. Gitu. Itu aja. Jadi bagus itu untuk penambahan, gitu ya isyaratnya, terutama ketika mau masuk masjid itu ya lebih baik dengan tadi ya doa masuk masjid itu bagus. Jadi untuk penambahan saja alternatif. Ya. Kalau bukan masjid mungkin di rumah. Ya, kita kan lagi melaksanakan sholat. Ya itu, paling dari jalur saya itu dengan isyarat, boleh menjawab salam dengan hati. Ya, tadi mah yang dikatakan Ustaz Khalid, kondisi kita yang mau mengucapkan salam. Itu kalau misalnya lebih baik dengan ketika masuk masjid dengan doa masjid. Jadi seperti kalau di rumah, tadi di Mas tadi, kalau dari jalur saya wajib jawab salam namun dengan isyarat. Tadi kan, terutama dari jalur Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau isyarat itu apa ketahuan sama orang yang ucap salam? Nggak usah pengen terdengar ya kan bahasanya gitu isyarat. Jadi dengan kita yang penting kita dengan Allah saja. Kan kita karena menjawab salam hukumnya wajib. Yang penting kita apakah isyaratnya pakai hati atau isyarat hati lah kebanyakan terutama dalam masalah ibadah sholat itu ya pakai hati. Jadi tidak jangan punya target pengen terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Masalah menjawabnya paling kita dengan Allah gitu. Namun ada juga imam ya yang wajib harus terdengar, di antara siapa? Sa'id bin Musayyib, Hasan bin Abil Hasan, Al-Bisri, terus Imam Qatadah. Kalau itu mah harus dengan jawaban gitu yang tadi mah. Ustaz, seperti kita lagi sholat sunnah, sholat apa sih aja, Pak? Duha, kan siap. Sholatnya bukan di jahat tapi di sir. Tapi kita tuh supaya kalau Allahu Akbar gimana itu? Supaya kedengaran yang assalamualaikum. Ini maksudnya jadi pengen supaya terdengar. Iya. Ya. Karena Quran sampai 3 kali dia. Enggak apa-apa, itu untuk masalah dijaharkan. Nah, namun untuk masalah jawaban, ya tadi kembali kepada kita. Pakai kali kita begitu pakai Allahu Akbar. Takbirnya aja yang dikeraskan. Ya nggak apa-apa untuk masalah takbir karena kita kan isyarat untuk kepada orang yang mengucapkan salam supaya dia misalnya kekeh ya, terutama di dalam rumah misalnya ya
terusnya uluk salam gitu ya, padahal saya lagi sholat. Sedangkan kita wajib menjawab. Ya paling dari jalur saya itu terus nggak apa-apa terus jawab kan dengan isyarat, itu terutama pakai hati gitu ya. Kalau dari jalur saya mah gitu, mau sama sekali tidak menjawab salam, ada ulama pun yang membolehkan, namun yang lebih penekanan terutama ke bawah pun, sehingga ada hadis yang lebih diperkuat terutama untuk menjawab salam. Itu hadis dari sumbernya Imam Ubaid. Rasul pun pernah menjawab salam namun dengan isyarat. Itu untuk memperkuatnya saja. Tapi kalau salam orang untuk salam nggak usah jawab. Yang salam itu Salam. kan itu semuanya pada apa? Pada salam gitu. Kalau misalnya ada yang tidak ini, misalnya soalnya pun jawab salam sebetulnya saling jawab sebetulnya kalau berjamaah itu. Tapi ada dengan beda, tidak pakai waalaikumsalam, tidak pakai wau saja. Namun misalnya kondisinya kita tidak sholat, ada yang sholat, kemudian salam, ya mungkin jawab saja nggak apa-apa. Kita menjawab. Saya bacakan. Ya, misalnya mau jawab mangga gitu, terserah. Nah salam itu Kan ini mah yang atau yang pendek? Hah? Kalau salam tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu beberapa ulama kemudian ada yang mau assalamualaikum aja, kalau dari salam itu biasanya ditamatkan, ya. Nah, ditamatkan. Namun yang sisanya itu siri. Jadi yang lebih kerasnya lapan assalamualaikum saja. Kalau mau di jalur saya ya, ada juga cukup dengan assalamualaikum tidak apa-apa. Ya, kalau di jalur saya itu assalamualaikumnya keras, sisanya di sirli karena penekanannya lapan assalamualaikum saja. Untuk warahmatullahnya itu sirli. Enggak? Cukup? Mas? Kalau kita masih punya wudhu ya, ada kan kemarin kan masalah najis ya. Misalkan ada nyamuk nih, Ya. keluar darah itu. Itu kan tidak membatalkan wudhu, namun membatalkan sholat. Kalau ketika sholat, ya karena membawa najis, dalam arti batal sholat, cuci dulu, tidak usah wudhu. Karena kan ada yang membatalkan wudhu itu beda lagi. Di antaranya apa? BAB, BAK, BAG ya, buang angin gelebuk ya mas. Yang kentut, terus apa lagi? Tidur. Terus kalau dari jalur saya itu ya terutama yang terkena menempel kulit antara laki-laki dan perempuan, terutama yang bukan turunan atau mahram. Dan juga bahasa mahram itu kan kemarin sudah dibagi ya. Kalau misalnya bahasa terutama ke istri itu ya, ada yang mengkategorikan istri itu kalau sudah akad itu sudah masuk mahram, ada juga yang mengkategorikan dari jalur ulama itu tidak karena beda turunan. Jadi maksudnya yang mahram itu turunan, ada juga ulama itu ulama itu. Jadi itu diantaranya yang bisa membatalkan wudhu gitu ya. Tidur menempel kulit, namun ada ulama pun yang tidak membatalkan menempel kulit, itu ada yang tidak membatalkan wudhu. Yang lebih dinetiknya itu pengen BAB, kentut atau buang air kecil, itu yang membatalkan wudhu. Kalau terkena najis itu tidak batal wudhu, namun batal sholat kalau sudah melaksanakan sholat. Itu. Jadi kalau masih punya hadas itu kan cuma dicuci aja gitu. Ya cuci aja. Itu kan tidak membatalkan wudhu, namun dari jalur saya itu membatalkan sholat. Walaupun kemarin ada ulama yang ya teruskan saja sholatnya tidak apa-apa karena identiknya itu kepada bahasa mimisan, mengambil isyarat dalilnya. Itu terutama ada sahabat yang mimisan tidak membatalkan sholat tapi dia menyelesaikan sholat kemarin, maka dia mengambilnya ke sana isyarat dalilnya. Walaupun ada, tapi kalau dari jalur saya tetap batal sholat karena membawa darah dan najis. Itu baik. Kalau lagi sholat, misalnya imamnya kan sholatnya berapa panjang kan, dia lagi sholat ngelenyap lah gitu. Ya ketiduran. Gimana gitu? Ya tidak apa-apa selama misalnya tidak merubah gitu ya. Kalau misalnya merubah gerakan
Misalnya bisa langsung tidur itu batal sholat. Kalau cuma ngelenyak tidak apa-apa ya. Langsung pindah alam Pak Haji. Kasar biasa, jangan pindah alam saja gitu. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kita misalnya habis di rumah nih, ada kecap ya, sudah cek, sudah wudhu, sudah sholat, kalau baru kelihatan tuh, ada cat nih. Bisa menutupi itu. Itu gimana ya? Nah, kalau dari jalur Imam Syafi'i terutama ada ya yang lebih menekankan gitu ya. Makanya wajib iadah itu diantaranya. Wajib mengulangi wudu dan sholat kembali kalau mempunyai dalam hati itu kewawasan. Kalau misalnya pengen lebih itu tidak apa-apa, ada juga sih imam yang lain untuk ya, karena ada kerusuhan, karena misalnya lupa. Kalau dari dulu saya itu lebih penekanan iadah. Kembali wudu, kembali sholat. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu gitu. Walaupun titik-titik kecil gitu. Iya, titik kecil, karena lebih penekanan si air itu harus benar-benar menempel, tidak boleh ada terhalang, terutama masalah cat gitu ya. Makanya lebih bagusnya terutama untuk sudah ngecat itu benar-benar kita ikhtiar. Tapi gimana sudah semaksimal mungkin, waktu sholat mau habis itu sholat harus sholat. Kalau sudah semaksimal mungkin kita mencuci, tapi ketika beres sholat masih ada misalnya, itu tidak apa-apa. Sedang daripada kita harus melalaikan sholat, itu tidak apa-apa. Itu disebut dengan shahihud darurat. Itu gimana? Nanti ya, kemarin saya juga ngalami pas mau azan gitu kan, aku ngelim sepatu gitu. Nah, udah gitu pas di sini tuh maksudnya udah bersih semua gitu ya. Pas di sini ada sedikit di sini pas udah sholat kan kelihatan. Ulang lagi itu. Jadi kalau kita merasa keraguan itu lebih tinggi di dalam diri kita, maka mau iadah saja. Kalau misalnya kita ada mudah-mudahan ya Allah ini sebuah lupa gitu ya, kecuali kalau waktu-waktu yang mau mepet mau habis sholat, nah itu benar-benar rusak. Gitu. Kalau misalnya dari awal waktu kita sholat masih sadar dan kita punya keraguan tentang diri saya itu, maka wajib iadah saja. Ulangi dari wudu sama sholat. Wudhu lagi nanti. Ya wudu lagi. Itu masih panjang waktunya. Kecuali udah mau habis waktu sholatnya. Mau habis baru ya. Misalkan mau menjelang asar nih sholat zuhurnya udah mau habis, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih panjang ulang lagi, dan tidak tahu. Cuma sayangnya buatan berjamaahnya hilang. Ya, Berjamaah jadi hilang. nggak apa-apa sholat sendiri yang penting. Cuma Berjamaah berjamaah itu kalau ada chat jadi ganggu kan. Ya ada chat kadang kan kayak lain super blue gitu kan susah gitu. takut Makan yang keras benar-benar makannya susah. 3 kali kan. Nah kalau makan 3 kali sholat diulang. Kan aja mereka. Jadi kemarin saya setelah maghrib di sini sama Pak Ustaz, ya saya di rumah kan ragu ya, ayo udah sholat lagi saya di rumah. Apa? Karena itu keraguannya lebih tinggi. Karena air yang bermakna masuk di sini. Iya, karena ada perkara yang menghalang. Wudunya belum sah. Apa harus wudu diulang atau dicuci aja di sini? Enggak sama wudunya, ya. Kecuali yang di dada, kan itu bisa mengganggu dalam adus. Kalau ada yang di dada misalnya ya, kalau misalnya tidak punya hadas besar mah tidak apa-apa. Misalnya di tubuh, karena itu tidak tersentuh dengan apa air wudu. Kalau hadas besar yang merabainya, adus gimana? Cukup? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa diamalkan sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat itu menjadikan satu wasilah kita menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti jam 9 pengajian. Besok Ustaz. Hari ini